Apa yang sebenarnya terjadi sampai negara-negara besar tiba-tiba berebut, ingin satu grup dengan Indonesia? Bagaimana mungkin tim yang gagal ke Piala Dunia justru menjadi magnet paling mencolok di panggung internasional? FIFA Series 2026 membuka babak baru, dan Indonesia kini berada di pusat sorotan dunia. Apa yang terjadi sebenarnya di balik gegap gempita FIFA Series 2026? Pertanyaan itu kini mengemuka setelah berbagai negara besar tiba-tiba berebut, ingin masuk satu grup dengan Indonesia. Momen ini bukan sekadar soal pertandingan, tetapi tentang bagaimana posisi Indonesia di panggung sepak bola internasional mulai berubah secara drastis. Situasi ini menjadi menarik karena meski mimpi tampil di Piala Dunia kembali harus tertunda, daya tarik timnas Indonesia ternyata tidak ikut meredup. Justru sebaliknya, pesonanya semakin memikat mata dunia. Banyak yang tidak menyangka bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pusat perhatian terbesar ketika FIFA mengumumkan format resmi FIFA Series. Kemunculan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah untuk kategori sepak bola pria memberi gambaran jelas bahwa sepak bola nasional sedang berada pada babak baru. Ini bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Ada proses panjang, lobi kuat, hingga reputasi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Peran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi sorotan penting. Langkah berani beliau dalam meyakinkan FIFA bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga pada bukti nyata bahwa Indonesia siap menyelenggarakan event besar dengan standar tinggi. Kesuksesan Asian Games dan Piala Dunia U17 menjadi modal besar yang tidak bisa diabaikan. Kepercayaan FIFA ini membuka peluang luar biasa. Perjumpaan dengan lawan dari konfederasi berbeda membuat Indonesia tidak lagi hanya berada di lingkup Asia Tenggara atau AFC saja. Kini Indonesia bisa bersentuhan dengan kekuatan dari UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, hingga OFC dalam format resmi yang diakui FIFA. Minat negara-negara besar pun muncul dengan cepat. Belanda menjadi yang paling awal menunjukkan ketertarikan. Hubungan historis dan kerjasama mereka dengan PSSI menjadi salah satu alasan, selain eksistensi pemain keturunan yang memperkuat koneksi dua negara. Namun yang mengejutkan adalah ketika Jerman dan Prancis ikut mengajukan diri. Dua negara yang biasanya tidak perlu meminta-minta untuk ikut suatu turnamen, justru kini secara aktif ingin merasakan atmosfer pertandingan melawan Indonesia. FIFA pun dibuat bingung. Dalam satu grup, hanya boleh ada satu wakil dari setiap konfederasi. Artinya FIFA harus menimbang siapa yang paling layak menjadi wakil UEFA untuk grup Indonesia. Sebuah situasi yang sebenarnya belum pernah terjadi dalam turnamen sekelas FIFA Series. Ketertarikan Jerman tidak lepas dari pemberitaan media mereka yang terus membahas fanatisme supporter Indonesia. Tantangan Kevin Dix kepada wartawan Jerman untuk datang langsung menonton pertandingan di Indonesia menjadi topik yang viral di sana. Di Prancis situasinya tidak jauh berbeda. Media mereka ramai memberitakan kisah Kelvin Verdong yang terkejut melihat betapa gila dan emosionalnya dukungan fans Indonesia setiap kali timnas bertanding. Bahkan Verdong menyebut atmosfer stadion di Indonesia memiliki jiwa yang tidak bisa ditemukan di banyak negara Eropa. Di Amerika Serikat, nama Martin Paes ikut menghidupkan rasa penasaran. Ia menceritakan pengalaman di Nusantara yang tidak pernah ia rasakan selama bermain di MLS. Cerita itu membuat beberapa pejabat A-Soccer mulai melirik Indonesia sebagai destinasi yang wajib dicoba di FIFA Series. Sementara itu, dari sisi Asia Tenggara muncul suara kecewa dari Vietnam. Media besar mereka, Soha VN, mempertanyakan absennya Vietnam dari daftar peserta FIFA Series 2026. Nada frustrasi itu bahkan semakin menjadi setelah Indonesia dan Thailand diumumkan sebagai tuan rumah, namun kenyataannya sederhana. Vietnam tidak diundang bukan karena mereka tidak dianggap, tetapi karena jadwal mereka bertabrakan dengan sisa pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Informasi ini bahkan dituliskan sendiri oleh Soha dalam laporan mereka. Beberapa fans Vietnam justru merasa kesal karena negara-negara besar memilih Indonesia, bukan Vietnam, sebagai lawan. Mereka bingung kenapa atmosfer Stadion Indonesia yang menjadi sorotan, bukan performa teknis Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah perbandingan yang memunculkan rasa cemburu tersendiri. Di Malaysia situasinya juga mirip. Sejumlah komentar di media sosial menyinggung mengapa Indonesia mendapat spotlight begitu besar padahal mereka merasa punya kualitas yang tidak berbeda jauh. Tapi mau bagaimana lagi, faktor pasar dan magnet supporter memang tidak bisa dibantah. Indonesia kini memiliki reputasi yang sulit ditandingi negara ASEAN manapun. Stadion yang selalu penuh, koreografi megah, nyanyian tanpa henti, hingga warna merah yang mendominasi dimanapun pertandingan berlangsung telah menjadi ciri khas timnas yang mendunia. Atmosfer itu menjadi salah satu alasan terbesar mengapa negara-negara besar ingin merasakan sensasi bertanding di Indonesia. Mereka ingin datang, mencoba,
Merasakan sendiri apa yang selama ini hanya mereka lihat lewat rekaman video atau postingan media sosial. FIFA pun sadar bahwa pasar sepak bola Indonesia sangat besar. Dari sisi komersial, Indonesia adalah tambang emas. Dari sisi atmosfer, Indonesia adalah surga bagi pertandingan internasional. Dari sisi popularitas, Indonesia jauh lebih hidup dibanding beberapa negara Asia atau Eropa yang suporternya justru semakin berkurang. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 adalah pengakuan resmi terhadap potensi itu. Setidaknya ini menjadi obat kecil setelah gagalnya Indonesia menembus Piala Dunia. Ada harapan, ada hiburan, ada pengakuan bahwa Indonesia tidak berjalan mundur. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia harus tampil dengan ambisi besar di FIFA Series. Bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai negara yang ingin menunjukkan kapasitas dan identitas permainan modernnya kepada dunia. Konsep FIFA Series yang mempertemukan berbagai konfederasi membuat turnamen ini menjadi panggung eksklusif. Indonesia bisa bertemu lawan dari Afrika, Amerika Selatan, Eropa, CONCACAF, OFC, hingga Asia Tengah. Sebuah kesempatan yang jarang didapatkan dalam kalender resmi FIFA. Yang semakin menarik, ada kabar bahwa sekitar 10 negara ingin berada satu grup dengan Indonesia. Sebuah situasi yang terdengar mustahil beberapa tahun lalu ketika Indonesia masih dianggap tim yang cukup bagus tapi belum matang. Italia sebenarnya sempat tertarik, namun mereka harus mundur karena fokus menjalani playoff Piala Dunia. Hubungan Erick Thohir dengan sepak bola Italia sebenarnya bisa menjadi jembatan kuat, tetapi waktunya tidak pas. Dengan banyaknya negara yang berminat, FIFA kini berada dalam situasi yang benar-benar rumit. Mereka harus mengatur ulang komposisi peserta dan menentukan negara mana yang pantas masuk grup Indonesia tanpa melanggar aturan konfederasi. Sementara itu, di forum-forum Vietnam dan Malaysia, suara nyinyir masih terdengar. Ada yang menyindir bahwa Indonesia hanya laku karena suporternya, bukan karena prestasi. Namun faktanya, justru itulah yang dicari negara-negara besar. Atmosfer, euforia, dan pengalaman emosional yang tidak bisa mereka dapatkan di negara sendiri. Pada saat yang sama, stadion-stadion di Indonesia terus menjadi bahan pembicaraan internasional. Dari GBK hingga kandang-kandang klub Liga 1, semuanya dipenuhi lautan supporter setiap timnas bertanding, baik laga resmi maupun uji coba. Tidak sedikit influencer sepak bola internasional yang mengakui bahwa atmosfer Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan beberapa menyebutnya setara dengan Amerika Selatan dan Balkan dalam hal fanatisme. Kesemuanya ini menunjukkan satu hal. Indonesia kini bukan lagi sekadar peserta, tetapi magnet. Magnet yang mampu menarik perhatian dunia, termasuk negara-negara elit Eropa yang selama ini terbiasa memilih-milih lawan. Di sisi lain, muncul fenomena lucu ketika banyak negara besar berebut ingin mencoba neraka tribun Indonesia, sementara di ASEAN masih ada Nguyen yang bertanya lirih, kami kok nggak diajak? FIFA Series 2026 yang awalnya hanya dipandang sebagai turnamen percobaan kini berubah menjadi panggung persaingan gengsi internasional. Di tengah gemuruh itu, Indonesia berdiri sebagai pusat perhatian yang tidak bisa diabaikan, dan pada akhirnya, semua ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berjalan ke arah yang tepat. Fans, pemain, federasi, dan atmosfer stadion bersama-sama menciptakan kekuatan baru yang mulai diakui dunia. Cerita ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Dan untuk para pendukung setia Garuda, bersiaplah, karena panggung berikutnya akan lebih besar dan lebih bising. Indonesia sudah terlanjur menjadi sorotan. Tetap dukung timnas Indonesia. Perjalanan ini masih panjang, dan akan banyak kejutan yang menanti di depan. Garuda tidak lagi terbang rendah. Kini sayapnya sedang mengarah ke langit dunia.